Lanjutan kisah penyamaran pemuda kaya, pemilik puluhan bisnis, yang hidup sederhana. Episode 89. Aditya yang telah selesai berbicara dengan Nico, lewat panggilan video. Ia pun, langsung mengembalikan handphone milik Bram. "Nih, bosmu mau ngomong," ucap Aditya, sambil memberikan handphone tersebut pada Bram. Sementara Bram mendengar ucapan Aditya, ia pun terlihat semakin panik, dan perasaannya pun bercampur aduk. Siapa sebenarnya orang ini, hingga mampu membuat Nico tak bisa berkata apa-apa, gumam Bram, yang belum mengetahui jati diri Aditya. Lalu, setelah mengambil handphone miliknya, Bram pun dengan gugup, mulai berbicara dengan Nico. "Ya, haha halo Nick," ucap Bram terbata-bata. "Ya halo juga," ucap Nico, lalu kembali berkata, "Kamu tahu, siapa yang tadi kamu tuduh maling? Dia itu temanku, yang juga merupakan pemilik dari AWN Department Store. Nama AWN sendiri, itu diambil dari singkatan namanya, yaitu Aditya Winata." Mendengar ucapan Nico, seketika Bram pun langsung shock. Saat itu, Bram terdiam, tak tahu harus berkata apa. Ternyata, orang yang dia fitnah adalah pemilik dari pusat perbelanjaan itu. Di sela kebisuan Bram, terdengar lagi, Nico berkata, "Apa sampai sini kamu paham?" "Iya Nick," sahut Bram, lalu kembali berkata, "Tutu tolong Nick, Didi dia kan temanmu, jadi tolong, coba kamu jelaskan ke dia. Sebenarnya, tadi tuh hanya salah paham." "Salah paham atau tidak, saat ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa," ucap Nico, dan langsung menutup panggilan tersebut. Terlihat saat itu, setelah Nico menutup panggilannya, Bram pun langsung tertunduk. Sementara Bu Ningsi, melihat ekspresi Bram yang seketika berubah, ia pun berkata, "Bram, ada apa? Kenapa tiba-tiba kamu pucat?" ucap Bu Ningsi. Namun, belum sempat Bram menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba terdengar, Aditya berkata, "Pak Manajer, tolong secepatnya kemasi barang-barang Anda, karena mulai besok, saya akan mengistirahatkan Anda," ucap Aditya. "Mama maksud Anda, saya dipecat, apa begitu maksud Anda?" ucap Bram. Sementara Bu Ningsi, mendengar ucapan itu, lagi-lagi, Bu Ningsi yang tidak tahu menahu tentang Aditya, ia pun kembali berkata, "Kamu pikir kamu siapa, sampai berani bilang, mau pecat ponakan saya?" Mendengar ucapan Bu Ningsi, Bram pun langsung berkata, "Tan, tolong jangan nambahin masalahku," ucap Bram. "Loh, Tante cuman mau ngasih tahu dia, kalau derajatnya, masih jauh di bawah kamu, bagaikan langit dan bumi," ucap Bu Ningsi. Mendengar ucapan itu, Bram pun kembali berkata, "Tante udah, kalau enggak tahu apa-apa, mending Tante diam. Dia ini, pemilik pusat perbelanjaan ini," ucap Bram dengan nada membentak. Karena suara Bram yang terdengar keras, membuat seluruh pengunjung toko mendengar ucapannya tadi, gitu pula dengan Yenis dan Ingrid. Jadi, cowok itu, adalah bos kita ya Ingrid," ucap Yenis yang mulai salah tingkah. Di sela itu terdengar, Bang Togar berkata, "Alamak, tak salahkan yang ku dengar ini. Bos besar kau rupanya Dit. Pantas saja, Pak Nico pun tak berkutik saat bicara sama kau. Kukira, pemiliknya itu Pak Nico, ternyata kau pemilik pusat perbelanjaan ini. Enggak nyangka aku, bisa punya teman orang kaya macam kau," ucap Bang Togar. Mendengar ucapan Togar, Aditya hanya tersenyum. Setelah itu terdengar, Bram kembali berkata pada Aditya, "Bos, tolong maafkan saya. Tadi itu saya benar-benar hilaf, karena mendapat kabar dari para kasir, yang katanya ada yang coba mau maling di toko ini. Kalau bos mau salahkan, salahkan saja mereka, karena awal semua masalah ini dari para kasir itu," ucap Bram, sambil menunjuk ke arah Yenis dan Ingrid. Mendengar ucapan Bram, Aditya pun berkata, "Jangan kambing hitamkan orang lain, karena kesalahanmu. Apa ini, sifat dari pimpinan di pusat perbelanjaan ini? Dengan kelakuan kamu saat ini, sepertinya benar keputusan yang saya ambil," ucap Aditya, lalu berkata pada Bu Ningsi, "Bu, tolong harga barangnya diselesaikan di kasir," ucap Aditya. "Iya Pak," sahut suami Bu Ningsi, menjawab ucapan Aditya. "Pak, apaan sih? Kok malah mau bayar belanjaan tadi? Mendingan, sekarang kita pulang.
protes Bu Ningsi. Setelah itu terdengar lagi, suami Bu Ningsi berkata, "Ma, apa Mama enggak malu? Lihat tuh, kita diliatin orang banyak," ucap suami Bu Ningsi. Sementara Aditya, terlihat saat itu, ia melangkah ke arah Yenis. "Nis, dia kesini Nis," ucap Ingrid. Setelah tepat berhadapan dengan Yenis, Aditya pun langsung berkata, "Maaf Mbak, kalau boleh tahu, siapa nama Mbaknya?" "Saya Yenis Pak," sahut Yenis yang terlihat malu, mengingat perlakuannya pada Aditya. "Oh Mbak Yenis ya," ucap Aditya, lalu kembali berkata, "Sepertinya Anda terlihat capek, sebaiknya besok Anda beristirahat saja. Jika kami sudah membutuhkan Anda lagi, kami akan langsung menghubungi Anda," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Yenis pun berkata, "Enggak kok Pak, saya enggak capek. Lagian, saya kerjanya baru 2 hari kok," ucap Yenis. "Kalau soal itu, Anda tidak usah khawatir, saya akan meminta pada Niko untuk membayar gaji kamu sebulan penuh," ucap Aditya, yang sebenarnya memecat Yenis dengan cara halus. Setelah itu terdengar, Aditya berkata pada Ingrid, "Oh ya Mbak, bisa tolong ditotalin belanjaanku tadi. Dan tolong juga, masukin beberapa setel pakaian untuk anak ibu itu ke tagihanku," ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Ingrid tak tahu harus berkata apa. Namun dari ekspresi wajahnya, Ingrid pun terlihat takut, kalau nantinya akan salah-salah kata. Aditya melihat ekspresi wajah Ingrid, ia pun berkata, "Mbak, kok malah diam?" ucap Aditya. Anu Pak, belanjaan Bapak tidak usah dibayar. Bapak kan pemilik tempat ini," sahut Ingrid. Mendengar ucapan Ingrid, Aditya pun berkata, "Enggak bisa kayak gitu Mbak. Walaupun saya adalah pemilik tempat ini, saya tetap harus membayar semua belanjaan ini. Karena, barang yang dijual di pusat perbelanjaan ini, semua sudah didata. Bila saya tidak membayar belanjaan ini, pastinya nanti, akan ada perbedaan data barang yang terjual. Makanya, walaupun saya pemilik tempat ini, saya tetap akan membayar semua barang yang saya ambil, jadi tolong, Mbak totalin semuanya. Oh ya, sekalian sama baju anak yang tadi saya minta," ucap Aditya. "Iya Pak, akan segera saya totalin," sahut Ingrid, lalu kembali berkata, "Tapi Pak, baju anak seperti apa yang Anda mau? Kalau soal itu, biar Mbak saja yang pilihkan," ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Ingrid pun langsung mengambil beberapa pasang baju anak. Sementara Yenis yang masih diam mematung, ia pun mulai memberanikan diri untuk berbicara dengan Aditya. "Pak, saya tahu maksud ucapan Anda tadi. Tolong, saya jangan dipecat. Karena kalau Bapak memecat saya, uang kuliahku mau dibayar pakai apa?" ucap Yenis. Mendengar ucapan Yenis, Aditya pun berkata, "Jadi, kamu masih kuliah ya?" "Iya Pak, udah semester 6, sahut Yenis. Aditya mendengar ucapan Yenis, ia pun bergumam, "Kasian juga nih cewek, apa sebaiknya gua maafin saja ya," gumam Aditya. Lalu, setelah berpikir sejenak, Aditya pun menarik napas panjang, lalu berkata, "Oke, kamu saya maafkan. Tapi tolong, jangan sampai diulangi kesalahanmu tadi. Ini pertama dan terakhir kalinya. Kalau sampai masih terulang lagi, saya tidak akan memaafkan kamu. Satu hal yang harus kamu ingat. Kita ini pedagang, yang menjajakan barang untuk dijual, jadi siapapun yang datang ke toko ini, harus kalian layani dengan ramah," ucap Aditya. "Iya Pak, saya janji tidak mengulanginya lagi," sahut Yenis. Singkat cerita, Ingrid pun telah selesai menghitung total harga belanjaan Aditya. "Ini Pak, totalnya 123 juta. "Oh iya," sahut Aditya. Setelah membayar belanjaannya, Aditya pun berkata pada Ingrid, "Mbak, saya minta pulpen sama kertasnya ya." "Oh ini Pak," ucap Ingrid. "Oh ya makasih. Tapi tolong, gua jangan dipanggil Bapak, gua agak risih dengarinnya," ucap Aditya, lalu mengambil pulpen sama kertas yang dimintanya. Terlihat saat itu, setelah menulis suatu pesan di kertas tersebut, Aditya langsung mengambil sejumlah uang, dan langsung diselipkannya kertas tadi, di tengah-tengah setumpuk uang, lalu dimasukkan ke bungkusan belanjaan, yang akan diberikan kepada ibunya Syafa.
Setelah itu, Aditya pun langsung menghampiri Syafa dan ibunya. Bu, ini ada beberapa lembar pakaian, untuk ibu dan anak ibu. Melihat banyaknya pakaian yang diberikan Aditya, ibu Syafa pun, langsung meneteskan air mata. Makasih ya dik, saya enggak tahu harus membalas dengan apa, ucap ibunya Syafa. Sementara Yenis, melihat hal itu, ia pun berkata pada Ingrid. So sweet. Baik benar tuh si bos, udah gitu ganteng lagi. Kira-kira, dia udah punya pacar atau belum ya? Waduh gengs, gawat juga nih si Yenis. Baru aja dimaafin, sudah mikir yang macam-macam. Oke, back to the topic. Mendengar ucapan Yenis, Ingrid pun berkata, lu jangan mimpi nis. Enggak mungkin lah, cowok ganteng dan tajir, seperti pak bos kita itu belum punya pacar. Pastilah, dia udah punya pujaan hati, yang pastinya dari keluarga terpandang juga, ucap Ingrid, lalu kembali berkata, mendingan, lu tuh kerja yang benar, enggak usah mikir macam-macam. Sementara Bram, saat itu, ia ingin sekali beranjak pergi dari toko tersebut, namun kakinya serasa berat, untuk dilangkahkan. Melihat Bram yang masih mematung, Bang Togar pun berkata, woye kutu kupret. Tuli pula kau rupanya. Kau enggak dengar ya, yang dikatakan Aditya. Tadi aja petantang petenteng, sekarang malah mirip kucing kena siram. Takut si Adit pula kau rupanya, ucap Togar, mencoba mengejek Bram. Singkat cerita, jarum jam telah menunjukkan pukul 9:30, dan suasana di toko pun sudah kembali tenang. Terlihat saat itu, Bram, dan keluarga Buningsi pun, sudah meninggalkan toko tersebut. Sementara Aditya yang masih ditemani Togar, ia pun langsung melihat ke arah jam tangannya, lalu berkata, Bang Togar, saya pamit pulang ya, udah hampir jam 10 nih. Oh iya bos, sahut Togar. Udah bang, enggak usah kaku gitu, seperti biasa saja manggilnya, enggak usah pakai bas bos segala, ucap Aditya. Takut dipecat pula aku, sahut Togar. Mendengar ucapan Togar, Aditya hanya tersenyum, lalu berkata, udah, enggak bakalan dipecat kok, jawab Aditya, lalu melangkah bersama Syafa dan ibunya. Melihat belanjaan Aditya yang lumayan banyak, Togar pun kembali berkata, sinilah Dit, biar ku bawa sebagian belanjaanmu. Waduh makasih bang, sorry nih udah ngerepotin. Alah, udah biasa aku, sahut Togar, lalu melangkah mengikuti Aditya. Sementara, di pelataran parkir, terlihat saat itu, Buningsi dan suaminya, masih berada di parkiran tersebut, dikarenakan, mobil milik mereka, terhalang oleh supercar milik Aditya, yang parkir tepat di belakang mobil mereka. Sementara, di lokasi yang berbeda, terlihat saat itu, Jasmine mengambil handphone miliknya, untuk menghubungi seorang teman baiknya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya, dan terima kasih sudah mendengarkan kisah ini.